لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Berikutnya pemirsa, kami hadirkan update informasi langsung dari Madinah, Arab Saudi bersama rekan jurnalis Jawa Pos, Dimas Ginanjar. Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang, Tista. Baik Dimas, hari ini adalah hari kedua untuk perpindahan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah. Apa saja evaluasi di hari pertama kemarin dan bagaimana persiapan untuk hari ini, Dimas? Ya, hari ini proses pemindahan calon jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah masih akan terus berjalan, dimulai dari tadi pagi sekitar jam 6 pagi sampai nanti rencananya di pukul 8 malam. Di hari ini rencananya akan ada 6.252 calon jemaah haji yang akan dipindahkan ke Madinah. Jumlah itu dari 26 kloter yang akan berpindah hari ini. Evaluasinya memang sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, termasuk juga di Bir Ali, termasuk juga untuk proses pengambilan niatnya juga semuanya berjalan lancar, jadi tidak ada sesuatu yang signifikan yang perlu menjadi perhatian khusus di sana. Kami lihat dari tayangan gambar, memang dari pagi sekali sepertinya koper-koper jemaah sudah harus dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam bus yang mengangkut mereka, begitu? Betul, dari jam 6 itu sebenarnya bus itu sudah siap 4 jam sebelumnya. Jadi memang disarankan saat selesai sholat subuh itu calon jemaah haji sudah menggunakan ihram. Dan sebelumnya malah koper-koper itu sudah diletakkan di lobi hotel supaya sudah bisa diproses. Karena memang yang cukup lama itu adalah proses dari memasukkan koper-koper itu ke dalam bus. Untuk jemaahnya sendiri, ketika dia sudah selesai menggunakan ihram, setelah selesai sholat subuh, mereka bisa langsung lebih cepat untuk masuk ke dalam bus. Nah, proses itu semuanya juga disamakan untuk ke yang lainnya. Jadi bus akan selalu datang 4 jam sebelumnya, lalu yang didulukan adalah koper-kopernya dulu untuk yang masuk. Dari yang sudah berjalan, Dimas, apakah ada kendala yang dialami atau mungkin ada catatan penting yang mungkin bisa menjadi perbaikan di proses berikutnya? Oke, sejauh ini memang belum ada catatan penting, tetapi paling enggak untuk mengingatkan terutama calon jemaah haji pria, terutama karena mereka ketika berikhram itu sudah harus mengikuti beberapa aturan. Seperti misalkan sebelum niat dibacakan itu sudah tidak boleh lagi mengenakan celana dalam karena itu termasuk yang dilarang. Lalu juga ketika sudah menggunakan ihram dan sudah berniat itu juga tidak boleh menutup kepala. Kadang mungkin masih lupa seperti itu. Jadi misalkan kain ihramnya dibuat untuk menutupi kepala itu tidak boleh. Lalu juga tidak boleh mencabut bulu misalkan. Lalu juga tidak boleh berselisih pendapat misalkan, itu juga dilarang. Nah, mungkin hal seperti ini yang sebenarnya perlu menjadi evaluasi bagi para calon jemaah haji sendiri supaya mengingat bahwasanya ketika ihram sudah dipakai lalu sudah berniat itu berlaku berbagai hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Kami melihat ada begitu banyak bus yang memang disiapkan untuk mengangkut. Mungkin juga Dimas sempat melihat langsung kondisi bus yang mengangkut mereka. Bagaimana kondisinya dan bagaimana pelayanan dari bus ini sendiri, mengingat jemaah juga mungkin adakah yang mungkin bingung untuk menuju ke busnya yang mana? Iya, untuk bus sendiri kualitasnya memang bisa dikatakan bagus ya, karena komitmen dari Kementerian Agama sendiri adalah tidak menggunakan bus yang usianya lebih dari 5 tahun. Jadi secara performa itu pasti oke, dan kemarin memang tidak ada informasi yang masuk misalkan ada kendala bus seperti mogok atau AC-nya mati dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi kalau dari kualitas bus bisa dikatakan bagus gitu. Tetapi memang ketika ada di tempat parkiran di Bir Ali terutama, kemarin masih ada 1-2 jemaah yang lupa bahwasanya busnya itu parkir di sebelah mana sih, seperti itulah. Ini kembali juga menjadi catatan agar para jemaah untuk tetap mengingat dia parkirnya itu ada di sektor mana, lalu di daerah mana, di dekat mana. Itu sebenarnya para calon jemaah haji ini tetap perlu aware dengan situasi sekitarnya supaya tidak lupa, karena jarak antara satu tempat parkiran dan parkiran yang lain itu cukup jauh, sekitar bisa memakan waktu sampai 7-10 menit berjalan. Bagaimana dengan jamaah lansia, Dimas, ketika naik ke dalam bus, apakah memang pelayanannya sudah cukup memadai untuk membantu mereka? Ya, untuk lansia sejauh ini juga aman dan lancar seperti itu. Termasuk juga memang himbauan dari petugas sendiri bahwasanya jemaah haji lansia yang tidak
kuat untuk berjalan sendiri, memang kemarin disarankan untuk tetap berada di bus. Seperti itu. Jadi kalaupun mau sholat juga sholat di dalam bus saja tidak apa. Termasuk niat juga cukup di dalam bus saja, itu pun juga sah. Karena bus-bus itu sendiri parkirnya memang di daerah sekitar Bir Ali, sehingga bagi bimbingan ibadah sendiri sudah menyatakan bahwasanya niat di parkiran itu pun juga terhitung sah. Jadi kemarin cukup banyak lansia yang tidak turun dari bus, dan itu mempercepat prosesnya karena selama ini yang menjadi evaluasi memang ketika lansia yang harus menggunakan kursi roda misalkan ketika turun itu memakan waktu cukup lama, sehingga kemarin dicoba untuk yang turun itu yang mampu untuk berjalan sendiri. Baik, Dimas Ginanjar, terima kasih untuk update laporannya. Kami tunggu untuk update laporan berikutnya dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita menuju informasi lainnya usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Update Siang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك